untuk memuliakan. Katakan, jadikan ku bejanamu Tuhan. Jadikan ku Amin. bejanamu. Yes. Untuk memuliakan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadikan hidup kami bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Jika kami ada di tempat ini, berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami, memuji, menyembah, bahkan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu adalah anugerah yang indah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Izinkanlah kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar benih itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah lebat dan berdampak dirasakan bagi banyak orang di sekeliling kami, di komunitas kami, dimanapun kami berada. Biar kami menjadi garam dan terang. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan kuduskan dan layakkan hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Biar Tuhan sendiri yang memakai seluruh pikiran, perasaan, bahkan kata-kata, Kau mengurapi hamba-Mu, bahkan urapi kami semua. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini Bapak Gembala kita minggu kedua melayani di Badau. Dan beliau memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya tidak perlu perkenalan lagi, kecuali ada beberapa jemaat Tuhan yang baru tadi ya. Berapa orang tadi boleh angkat tangan? 3 orang, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Bapak-bapak ya semua ya? Bapak-bapak ya? Bapak-bapak kalau datang ke Putus Sibau boleh berjemaat di tempat kami gitu. Kalau memang tidak ada tempat ibadah lain, kami terbuka, kita adalah saudara seiman, amin. Dan saya percaya ketika ada orang-orang yang datang untuk beribadah bersama-sama kita di tempat ini, itu membuktikan bahwa Allah kita Allah yang hidup, amin. Jemaat terus ditambah-tambahkan, sesuai visi dan misi yang kita terus doakan, bahwa jemaat pagi itu 150 jiwa dewasa, dan jemaat sore itu 100. Amin. Itu tidak bisa tergenapi kalau cuman Bapak Gembala yang melayani, cuman saya, cuman para singer semua. Semua jemaat di tempat ini harus cari jiwa, amin. Ingat ilustrasi yang disampaikan oleh Bapak Gembala? Jika kita 1 bulan aja bawa 1 orang, kursi ini tidak akan ada yang kosong. Amin. Tapi tentunya setelah bawa 1 orang di follow up, jangan bulan ini bawa orang lain, bulan depan bawa orang lain lagi, bulan depan bawa orang lain lagi, pergi pulang. Terus di follow up. Gimana caranya di follow up? Itulah yang dikhotbahkan Bapak Gembala minggu lalu, yaitu pentingnya ikut komsel. Kenapa ikut komsel? Aduh Pak, capek ikut komsel, malam-malam hujan, badai, petir, malas datang ke rumah ini. Enggak Bapak Ibu Saudara, itu yang menjaga kita, itu komunitas kita. Sedikit kesaksian saya kemarin. Hari Jumat, nah kebetulan Jumat kemarin itu ada ibadah perdana. Lingkungan
segala dinas lah di Kapuas Hulu, baik yang PNS maupun tidak PNS, TNI, Polri, membuat ibadah ibadah Kristen bersama. Singkat cerita, ibadah itu sampai 6:30. Sedangkan saya sudah ada janjian harus komsel di Sambus. Jadi biasa kalau komsel di Sambus karena agak jauh, ya enggak jauh juga sih sebenarnya, takutnya hujan atau gelap jalannya kan. Biasa mulai jam 6 di sana, tapi sekitar jam 6 lebih, hampir 6:30 baru selesai di sana. Tapi saya pulang ke rumah langsung bawa gitar balik lagi ke tempat Pak Andreas. Ya Pak Andreas ya. Dan saya bersuka cita di situ. Dan kita percaya nanti suatu saat Sambus akan dimenangkan jiwa-jiwanya bagi Tuhan. Amin. Akan berdiri gereja Kristen di situ. Belum ada Katolik yang ada. Muslim banyak. Nah, saya mau cerita bahwa penting ikut komsel. Karena di komsel itu tidak satu arah seperti ini Bapak Saudara. Ya kan? Bisa curhat, bisa ngobrol, bisa sharing. Dan komunitas itulah yang menjaga kita tetap di dalam Tuhan. Singkat cerita, saya bisa berdiri sekarang itu karena kasih karunia Tuhan. Karena apa? Saksinya Pak Basuki. Semalam saya menggigil, demam, pakai selimut, pakai jaket, benar-benar tepar. Kemarin saya ke sekolah itu, berangkat sekolah, sarapan sedikit, minum paracetamol. Di sekolah, di UKS saya cari paracetamol sama asam mefenamat, udah nyeri-nyeri. Pulang dari sekolah makan, minum paracetamol lagi. Pokoknya ada 5 kali ke 6 kali sehari. Kenapa saya pikir saya full, ayolah, besok saya pelayanan Tuhan tolong. Gitu. Jam 8, karena Lepin Darlin di rumah Pak Basuki, saya jemput ke sana sama istri, saya menggigil, nggak bisa pulang, nggak bisa saya bawa mobil pulang, karena saya menggigil. Aduh mas, tolong mas bikin, nah istri saya bikinkan coklat susu panas, saya minum obat juga, pokoknya saya menggigil, saya bilang, aduh gimana besok pelayanan ini, Tuhan tolong. Tahu nggak, saya bilang sama anak saya yang kecil, Lepin sama Gapa main sibuk sendiri. Yang perempuan ini suka dekat-dekat saya, bahkan kalau tidur pun kadang-kadang dekat sama saya. Dek, papa sakit dek, tolong doain dek. Didoain. Dek besok papa pelayanan, tolong dek doain dek. Setelah itu istri saya setelah buat susu coklat, saya minta doakan istri saya. Nggak lama Bapak Saudara, saya mau tidur juga nggak bisa. Pokoknya saya menghindari kipas angin lah. Saya masuk di kamar sendiri di rumah Mas Bas itu ada satu kamar itu hangat memang. Saya tidur baring-baring nggak bisa, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong sembuhkan. Nggak lama dari situ, paling sejam atau sejam setengah, keringatan saya. Saya buka jaket semua, saya ambil laptop, saya lanjut kerja khotbah. Sampai saya bisa pulang ke rumah Opung, saya masih lanjut kerja khotbah sampai pagi tadi. Itu kalau bukan Tuhan yang menyembuhkan, siapa lagi? Apakah karena obat paracetamol 5 kali saya minum? Enggak juga, buktinya dari pagi, di sekolah, pulang sekolah, bahkan sore hari, bahkan sampai di rumah Mas Bas, saya masih menggigil malamnya. Enggak tahu mungkin kecapean atau bagaimana. Yang jelas, saya bisa berdiri di tempat itu, di tempat ini saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yuk kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari dibuka slide-nya Om Kijo. Pak Aki ya. Marilah saling tolong menolong menanggung beban orang lain di sekitar kita karena bersama kita bisa. Katakan sama-sama dengan saya. Bersama kita bisa. Oke, kayaknya bapak-bapak yang baru ini lebih semangat ini kayaknya. Mana yang sebelah sini tidak dengar suara? 1, 2, 3. Amin. Bersama kita bisa. Bapak Ibu Saudara, kita buka Galatia dulu. Kita buka Galatia. Galatia berapa?
Dibuka Alkitabnya aja, Pak. Supaya kita bisa baca dari awal. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Satu, saya akan bacakan ya dengan cepat. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara, surat Galatia ini ditulis oleh Paulus. Oke? Coba dibuka slide-nya. Galatia 6 ayat 2. Ini beberapa terjemahan ya. Ada terjemahan baru yang seperti tadi, ada bahasa Indonesia sehari-hari, ada juga terjemahan sederhana Indonesia. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Itu terjemahan baru. Hendaklah kalian saling membantu, menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Tuh, saling membantu. Dengan kita membaca banyak terjemahan, kita makin mengerti apa maksud firman Tuhan. Hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih yang Kristus berikan. Amin. Kelihatannya gampang. Pak, bagaimana cara memenuhi hukum Kristus? Ya, saling mengasihi aja. Ya, saling memperdulikan aja. Pertanyaannya, apakah setiap perbuatan baik yang kita lakukan, setiap hal kepedulian yang kita lakukan kepada orang lain, benar-benar didasari dengan motivasi yang baik? Nah, ya kan? Kita lihat ada materi yang saya dapat dari Mbah Google. Ini bagus untuk dibagikan tentang hubungan antar relasi dalam komunitas. Coba boleh diklik slide-nya. Bagaimana cara kita membangun relasi dalam komunitas kita? Ini seperti ilustrasi yang sering dan berulang-ulang dinyatakan, dijelaskan oleh Pak Gembala. Saya sengaja cari gambarnya. Pak Gembala selalu bilang, kita orang-orang Kristen itu seperti api unggun. Tuh api unggun yang tinggi, ya kan?
Tapi kalau api itu udah dicabut satu-satu, mungkin apinya udah jadi kecil kayak gitu. Ada si arangnya, ada apinya, tapi lama-lama mati. Lebih lagi kalau kita udah ndak pernah berkumpul dalam komunitas, saling menguatkan, saling membantu, saling bertolong-tolongan, kita jadi kayak arang itu. Orang Kristen itu ndak bisa sendiri, ya saudara. Orang Kristen itu harus bersama-sama. Saya kutip kata sambutan Pak Martin di sana. Boleh ya Pak Martin ya? Berapa persen? 8% ya? Orang Kristen kemarin. Pak Martin bilang dari 40%. Bahkan di dinas Pak Martin aja dia kesaksian. Orang Kristen 2 orang. Pak Martin dengan 1 orang lagi. Yang lainnya Katolik sama Muslim. Harusnya, harusnya orang Kristen yang di Kapas Hulu ini yang sikit, bahasa Hulunya sikit, yang sedikit, yang enggak lebih banyak dari orang Katolik maupun orang Muslim. Itu lebih erat. Benar? Lebih gigit gitu loh. Gampang organisirnya gitu loh. Harusnya antara gereja satu dengan gereja lain itu saling. Nah, di komunitas Kristen itu kata saling itu sangat penting. Saling membangun, saling bergandeng tangan, saling menolong, saling membantu. Ya kan? Karena kita sedikit. Apalagi kalau banyak. Bagaimana orang Kristen di Kapas Hulu bisa berdampak kalau yang sikit aja ini, yang dikit aja ini enggak bersatu, terpecah-pecah. Oh, saya enggak suka ibadah pakai drum, berisik. Saya ibadah di GKE aja yang enggak pakai drum. Oh, saya enggak suka ibadah enggak ada bahasa roh. Oh, saya enggak suka ini. Hal-hal perbedaan itu harusnya tidak membuat kita menjadi pecah. Harusnya itu seperti tangan dan kaki. Amin. Mata, telinga, itu harusnya orang Kristen. Itu dalam skala besar antar gereja. Bagaimana di dalam keluarga? Pak Martin pun kemarin kesaksian, di keluarga saya aja, saya itu gerejanya banyak. Ada yang GKE, ada yang GPSK, ada yang GPDI, saya sendiri GBI. Tapi saya bersatu. Nah, hal-hal seperti itu harus diterapkan dalam keluarga kita. Harus diterapkan dalam komunitas kita. Jangan kita fokus pada perbedaan, tapi yuk kita sama-sama saling menyatukan. Nah, hal-hal yang membuat kita sering gesekan, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Itu hal-hal seperti ini. Yuk buka slide-nya Om. Nah, yang pertama. Successful people, unsuccessful people. Kalau orang yang sukses itu belajar hal-hal baru. Tapi kalau orang yang merasa diri tidur aja lah, ngapain sih belajar? Aku udah tahu segalanya, padahal dia udah tertinggal berapa langkah. Bukan berapa langkah lagi, berapa jarak sama hal-hal yang baru. Bahkan Bapak Saudara, HP, ada yang bawa HP? HP kita dulu itu apa? Dari monoponik, poliponik, terus sekarang monik. Sekarang udah HP itu bisa, dulu HP itu cuma buat nelpon, SMS, sekarang bisa nonton YouTube. Bahkan dengan HP orang bisa dapat duit, benar? Belanja online, Shopee online, jualan online, iya loh. Benar. Makanya kalau dibilang pada zaman sekarang era modern ini susah cari pekerjaan, memang susah. Tapi kalau kita mau bekerja, jualan online aja, contoh jualan online yang paling sederhana. Saya buat kerupuk basah, tapi saya enggak punya warung. Tapi saya punya kontak nomor HP. Kawan-kawan, tinggal
Ini kerupuk basah mau ndak Nuan, harganya segini ini. Nah itu kan jualan online, tiba-tiba mau deal, oke deal. Sekarang antar, udah. Ada dapat cuan, kan gitu. Nah masalahnya kita merasa selalu, aku udah pandai, ndak usah lagi. Apa nih, Alkitab, aduh udah selesai saya tahun lalu baca satu kitab. Tahun ini udahlah, sama aja kok tulisannya. Tidak mau belajar hal-hal baru. Dalam kekristenan tidak mau belajar firman Tuhan. Tidak mau mengupgrade diri. Umur boleh bertambah, tapi kedewasaan rohani tetap anak-anak. Jangan sampai kita dah bertahun-tahun KTP-nya Kristen, tapi ditanya siapa murid Yesus? Murid Yesus. Bukan saya Pak, saya bukan murid Yesus. Loh, siapa 12 murid Yesus? Aduh siapa ya? Saya belum kenalan. Nah, ngeles, padahal memang gak tahu. Jangan sampai hal-hal yang dasar-dasar kekristenan itu kita enggak tahu. Makanya kenapa banyak pernikahan di kekristenan yang nyebrang entah ke agama lain. Karena apa? Karena pondasinya itu loh enggak kuat dari kecil. Beda dengan kawan-kawan seberang kita. Ya kan? Dari kecil aja mereka pulang sekolah sore-sore harus datang ke pengajaran. Belajar bahasa aslinya. Kita boro-boro belajar bahasa aslinya anak kecil. Baca bahasa aslinya. Baik nak, baik. Supaya apa? Ketika kecil dia kuat. Dan apa ya? Orang-orang yang sudah kesana itu yang sering dibilang. Ketika sudah ndak Kristen lagi, ndak mau lagi makan babi. Benar ndak? Padahal babi itu enak. Tapi kalau masalah kesehatan itu masalah yang lain. Nah, saya bilang begitu, kenapa anak-anak saya, tempat saya mengajar juga, kenapa sih mudah sekali kalian itu menggadaikan Yesus? Karena apa? Karena dasarnya nggak kuat, merasa paling benar atau masa bodoh, tidak pernah mau belajar firman Tuhan lebih lagi. Padahal firman Tuhan ini kalau dibaca satu ayat satu hari, itu remanya tetap berbeda. Karena ada apa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan rema yang baru setiap hari. Amin. Ini bukan koran, ini bukan berita. Misal kalau berita Indonesia di SEA Games juara emas, menyabet emas banyak. Ya beritanya itu itu. Besok dibaca ya emasnya segitu. Tapi kalau Alkitab ini bukan sekedar tulisan biasa, ini pewahyuan. Amin. Ini adalah Injil. Injil itu kabar baik. Yuk kita kabarkan setiap hari. Dan kita belajar. Ayo lanjut. Masih banyak slide-nya. Ada berapa tuh? Orang yang sukses bertanggung jawab atas setiap kegagalan. Tapi orang yang gak sukses suka nyalahin orang lain. Aku gagal hari ini tuh gara-gara kamu. Coba kamu dukung saya. Jadi saya enggak kepilih. Nah, itu kan pilpres atau pileg. Nah, ini harus hal-hal seperti ini mungkin itu intermezzo aja ya. Kita harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Jangan suka menyalahkan orang lain atau menyalahkan istri. Saya bilang seperti itu karena saya dulu seperti itu. Cita-cita saya kepengen jadi dosen. Saya kuliah ambil S2, pengen jadi dosen di Jakarta. Berapa tahun saya berdosa kepada istri saya karena saya menyalahkan dia. Padahal bukan salah dia juga, di sini enggak ada STT agama Kristen. Ini gara-gara kamu ini. Saya
diputusi bahwa tidak bisa jadi dosen. Padahal ada rencana Allah yang lebih indah. Amin. Saya juga harus bertobat dalam hal ini. Saya sering menyalahkan orang lain. Orang yang terdekat siapa? Istri saya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sering menyalahkan orang tua kita? Saya miskin karena saya terlahir dari orang tua yang miskin. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah karena orang tua saya miskin. Enggak. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Yuk kita bangun hidup kita, bangun masa depan kita. Jangan suka menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Amin. Lanjut. Selalu membicarakan ide kalau orang yang sukses. Tapi kalau orang yang gak sukses itu selalu bicarakan orang lain. Nah, ini perlu ditengok di dalam komunitas kita. Ketika kita kumpul sama kawan-kawan di komunitas kita, saya yakin di Komsel Laskar Kristus enggak begitu ya Pak Alek ya. Enggak pernah kita bicarakan orang lain ya, yang kita bicarakan firman Tuhan. Amin. Jangan sampai ketika kita ketemu dengan kawan kita yang kita bicarakan adalah itu. Tapi harusnya kita membicarakan ide. Lanjut. Orang yang sukses mendukung orang lain juga sukses. Tapi orang yang gak sukses, sukses dengan cara menjatuhkan orang lain. Lanjut. Orang yang sukses memberi pujian, memberi penghargaan kepada orang lain. Tapi kalau orang yang gak sukses selalu kritik dengan hal-hal yang gak rasional. Gak usah jauh-jauh, sama anak kita sendiri aja. Lepin tuh kadang-kadang kalau ngerjakan PR, kalau gak saya tengok sendiri, itu ada hal-hal yang salah gitu. Ya kan? Dikumpulkan lalu, Pin kok gak dapat 100 Pin? Iya Pak, ini salah. Oh Lepin gak teliti. Lalu jangan langsung menghakimi dia. Jangan langsung pakai kata hal-hal yang buruk ke dia. Contohnya nih, saya kasih contoh ya. Dalam materi psikologi ini, saya mau berhenti merokok ngomong tiap hari. Saya mau berhenti merokok, saya nggak ngerokok lagi. Yang diingat di tempat kita adalah rokok. Lanjut masih ngerokok. Contoh, saya nggak mau makan rawon saya nggak mau makan sop tulang iga, ngomong terus saya nggak mau makan. Yang ada di pikiran kita, sop tulang iga. Yuk kita beli sop tulang iga. Semakin kita berusaha tidak melakukan hal yang buruk dengan kekuatan kita, justru kita melakukan hal yang situ. Paulus ngomong begini, yang ku kehendaki ialah melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi yang ku lakukan malah menyimpang. Kita tidak bisa lepas dari dosa kita tidak bisa lepas dari kebiasaan buruk kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu orang lain, kita perlu mentor-mentor yang baik, bahkan yang terpenting kita perlu Roh Kudus. Amin. Saya bertemu dengan beberapa orang. Pak, saya dulu itu, apa yang tidak saya pakai? Cimeng, sabu. Ini bukan saya, orang lain ya. Tapi saya bertobat loh Pak, karena Yesus. Gimana cara meninggalkan itu? Ya saya bertobat. Saya tidak melakukannya lagi. Saya minta pertolongan Roh Kudus. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, enggak bisa. Dan saya tetap harus ada dalam komunitas yang baik. Amin. Kalau kita udah enggak lagi melakukan hal-hal yang buruk, tapi kita tetap ada di komunitas itu dengan alasan saya akan menggarami. Kalau kamu kuat, kalau kamu enggak kuat, itu yang Galatia tadi. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin. Nah, kamu yang rohani harus memimpin ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan.
Jadi ketika kita memimpin seseorang, mementorin seseorang untuk dia boleh berhenti dari sesuatu pelanggaran atau berbuat dosa, kita juga harus menjaga diri. Jangan sampai kita juga yang malah jatuh. Amin. Lanjut. Orang yang sukses mendukung perubahan yang lebih baik. Orang yang tidak berpikiran sukses takut akan perubahan. Lanjut. Nah, surat Galatia ini adalah surat yang unik. Dia menjelaskan esensi kemurnian Injil. Injil adalah kabar baik, itu Galatia 1 ayat 1 sampai 4, Galatia 5 13 sampai 15, ada Efesus juga untuk mendukung konteks jauhnya, Efesus 2 8 sampai 10. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita buka surat Galatia, ini kitab yang unik. Karena kitab Galatia ditulis Paulus dibuka dengan kekecewaan Paulus. Biasa Paulus kalau nulis surat itu begini, aku bersyukur kepada Tuhan, aku berterima kasih. Pokoknya dia memberikan sapaan yang baik di depan suratnya. Tapi lihat di Galatia ayat 1 sampai 4. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Dia membuka surat Galatia ini langsung to the point, ke kasusnya. Kamu berbalik. Jemaat Galatia adalah jemaat yang bukan Yahudi, jemaat yang bukan orang-orang Yahudi, yang menjadi Kristen, yang menjadi pengikut Yesus karena penginjilan Paulus. Tapi ada pengajar-pengajar Yahudi yang membawa adat istiadat Yahudi, yaitu Yudaisme, datang ke Galatia itu bilang bahwa hei kamu orang yang bukan Yahudi, kamu kalau mau jadi Kristen, kalau mau jadi selamat, kamu harus ikut adat Yahudi. Pernah ya dijelaskan sama Pak Gembala di sini bahwa seorang yang bukan Yahudi bisa masuk komunitas Yahudi dengan cara mengikuti segala tata aturan, bahkan bisa dibaptis secara Yahudi, masuk komunitas Yahudi. Nah, ini mau dipaksakan kepada jemaat Galatia. Kamu orang-orang yang tidak bersunat, kamu sunat dulu. Makanya di pasal 3 ayat yang pertama, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, keras ini, Paulus keras di surat ini. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Harusnya jemaat Galatia tidak terpengaruh oleh pengajar-pengajar Yahudi. Lanjut. Slide-nya. Nah, nih. Manusia di dalam dosa itu bersalah. Tapi di dalam Kristus dia dibenarkan. Dibenarkan ini bukan artinya kita udah bener, enggak. Kita dibenerin. Artinya kita masih salah, tapi dibenerin. Siapa? Karena Kristus. Saya orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan baik saya. Amin. Kita masih bersalah enggak? Masih. Kita masih berdosa enggak? Masih. Sekarang saya tanya, siapa yang konsisten? Tiap hari baca Alkitab. Angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Siapa yang tidak konsisten? Kadang baca, kadang enggak. Berarti yang enggak angkat tangan dong. Artinya begini, kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Saya sering bilang kepada, ini kemarin saya sampaikan waktu ibadah di batalion ke taruna-taruna muda yang masih muda-muda ya, di bawah 30-an, komunitas tentara di batalion. Pak tentara, aku tanya, kalian push up tiap hari kah? Siap. Lari tiap hari? Siap. Baca Alkitab tiap hari? Enggak, siap.
Gimana caranya Pak supaya bisa baca Alkitab tiap hari? Buka WA tiap hari enggak? Buka. Nah, bikin status tiap hari enggak? Bikin. Nah, bikinlah status ayat firman Tuhan 1 ayat 1 hari. Dah. Lama-lama kamu akan naik. Tambah lagi. Baca Alkitab bukan hanya untuk bikin status. Mungkin stimulus awalnya begitu. Daripada kita cuman bikin status di WA, lapar nih, siapa mau traktir, gitu-gitu. Status-status yang gak penting misal. Mending kita kasih status ayat firman Tuhan atau renungan-renungan. Mau di WA, Instagram, TikTok, apalagi Facebook, banyak hal. Maka kita akan bisa baca Alkitab setiap hari. Lanjut. Nah, latar belakang surat Galatia tadi sempat saya singgung. Sikap Paulus langsung menegur tadi. Jemaat Galatia dipaksa melakukan hukum Taurat oleh para pengajar Yahudi, para Yudaisme, paham Yudaisme. Lanjut. Paulus mempertegas status kerasulannya. Nah, ini penting Bapak Saudara. Paulus di surat Galatia ini mempertegas kerasulannya untuk memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat Galatia yang bukan orang-orang Yahudi. Coba lihat di Galatia 2. Galatia 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari teman-teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jangan ragukan Paulus kalau tentang hukum Taurat. Jangan ragukan Paulus tentang Yudaisme, tentang adat istiadat. Jangan ragukan Paulus. Dia lebih maju dari kawan-kawan sebayanya. Dia bilang gitu. Tapi saya sekarang beritakan Injil sama kamu. Status saya sebagai hamba Tuhan dikacaukan sama pengajar-pengajar yang datang. Dibilang, Paulus itu suka nambah-nambahin. Paulus itu pengajarannya enggak benar. Yang benar itu ini loh. Kalau kamu Kristen, kamu tetap menjalankan tradisi Yahudi. Itu baru ciamik. Kata pengajar-pengajar, enggak usah kamu ikut Paulus. Paulus marah dan mempertegas pengajar-pengajar yang datang ke jemaat Galatia yang mengacaukan itu belum tentu melakukan Taurat, melakukan adat istiadat sebagus saya, kata Paulus. Tapi Paulus ngomong, aku berlari-lari melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari pada tujuan. Jadi semua yang di belakang kuanggap sampah karena aku mengikut Injil. Itu Paulus. Amin. Paulus ngomong ke Galatia, jangan kamu cepat. Karena kenapa? Ini relate dengan zaman modern. Sekarang kalau kita mau enggak ke gereja misal, buka YouTube, banyak pengajar-pengajar. Betul? Yang enggak ngajarkan ini, ngajarkan itu. Bahkan kita enggak tahu latar belakang teologinya di mana. Itu yang suka dibilang oleh Pak Gembala. Yuk. Kalau dapat pengajaran-pengajaran di media sosial, jangan ditelan sendiri. Nanti keselak. Ya kan? Bahasa saya itu, bukan bahasa Pak Gembala. Keselak nanti. Aduh, kita enggak bisa lagi pakai Alkitab ini. Kenapa? Ini ada nama Allah nih. Ini Allah itu sesembahan orang kafir. Harusnya kita pakai nama Yahweh. Udah. Enggak mau datang ke gereja. Enggak mau ibadah. Lagu apa tadi? Ada enggak? Sebab dia baik. Ada kata Allahnya. Nah, pokoknya yang ada kata Allahnya lalu diganti Yahweh. Kan ribet jadinya. Ribet benar pokoknya. Ribet jadinya. Jangan telan sendiri pengajaran-pengajaran tentang hal-hal yang yuk kita diskusi. Itulah gunanya komunitas. Amin. Itulah gunanya komsel. Ngobrol di situ.
Yuk lanjut. Pendapat para teolog tentang hukum Kristus. Hukum Kristus adalah hukum kasih dan bukan hukum yang baru, serta Paulus tidak bermaksud mengganti hukum Taurat dengan hukum Kristus. Itu menurut J.J. Gunning. Hukum Kristus berkaitan dengan hukum Musa dan tidak menjadi hukum yang baru. Itu menurut Knox Camblin. Hukum Kristus adalah perintah untuk saling mengasihi. Ada di Galatia, ada di Roma, ada di Yohanes, Matius, Paul G. Karam. Itu pendapat beberapa teolog. Lanjut. Makna teks Galatia. Nah, kita kupas sedikit aja, enggak banyak. Sebenarnya kalau banyak itu, saya tahu enggak Bapak Saudara? Tadi Pak Poltak tanya, apa itu? Saya bawa skripsi. Kalau kita bahas ini, teks Galatia 6 ayat 2 itu sebuku ini, enggak mungkin kita 30 menit ini habis, enggak. Saya dapat ayat firman Tuhan ini ketika doa hari Rabu, Bapak Saudara. Kebetulan Pak Poltak yang WL, saya sebenarnya bukan main keyboard, ganti sama saya bilang, Pak Boy saya aja yang main gitu kan. Takutnya minggu depan saya enggak ada gitu. Ada kegiatan saya bilang. Kini kita main. Pada hari Rabu, nah ini pentingnya. Selain komsel juga mengikuti ibadah-ibadah doa di gereja. Saya dapat rema tentang firman Tuhan ini. Bahkan setelah doa, Pak Sondang menyinggung ayat ini di Galatia 6 ayat 6. Saya bilang, wah memang ini rema yang harus saya bagikan hari Minggu. Saya dapatkan temanya. Di pas doa, terus saya ingat, loh ini kan skripsi saya. Kalau saya jelaskan skripsi ini, enggak akan selesai. Saya rangkum secara singkat nih. Ayo lanjut. Yang tadi Om. Nah, bertolong-tolonglah dalam bahasa Yunani tertulis alelon. Digunakan 8 kali oleh Paulus di Roma 2 ayat 15, 12 ayat 5, Galatia 5, 15, 6 ayat 2, Efesus 4 ayat 2 ayat 25, Kolose 3 ayat 13. Rasanya atau stemnya, itu kalau bahasa Yunani itu ada stemnya, ada rasanya setiap kata itu. Itu adalah kata ganti benda jamak dan resiprokal. Nah, berarti sikap kepedulian kepada orang lain yang ada unsur timbal balik di situ, tidak egois terhadap sesama. Jadi kata bertolong-tolonglah itu bukan cuman kita nolong, nah kayak tadi ya, kamu yang rohani harus menjaga juga dirimu. Jadi saling. Suatu saat yang kita tolong pada waktu itu mungkin bisa menolong kita. Itulah yang namanya bertolong-tolonglah, saling membantu. Jadi bukan satu arah tapi dua arah. Kata saling, ada timbal balik di situ. Lanjut. Nah, kata menganggung beban. Basta sete bare. Nah, basta sete itu menanggung, beban itu bare. Dari kata bastaso, stemnya itu imperatif, kata kerja bentuk perintah. Ini katanya ini menanggung. Hendaklah kamu saling bertolong-tolonglah kamu menanggung. Nah, kata menanggung ini ada kata perintah, ada unsur perintahnya di situ Paulus. Jadi Paulus memberikan perintah kepada jemaat di Galatia untuk saling menanggung. Memiliki arti kata menanggung atau memikul. Bare atau kata dari akar kata baros memiliki arti kata burden atau weight, sesuatu yang meninggal seperti hukum atau sesuatu yang menekan, itu terpotong. Jadi pada saat itu jemaat, ini konteksnya, pada saat itu jemaat Galatia itu benar-benar tertekan dengan apa? Dengan para pengajar Yahudi, dan ini menjadi beban. Kok kami dianggap Kristen yang enggak pas? Kok kami harus disuruh ini, disuruh itu, ini, harus ini, harus sunat, harus ini, melakukan hal-hal tradisi Yahudi. Mereka terbeban. Itu konteksnya pada saat itu. Saling membantulah kamu. Nah, lanjut. Beban memiliki arti selain kalau kita tarik benang merahnya ke tempat kita, bisa juga memiliki arti suatu keputusan yang menjadi tanggung jawab pribadi seseorang untuk melawan godaan yang akhirnya membawa dirinya kepada suatu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Itu bisa juga artinya beban. Pergumulan, hal-hal yang kayaknya saya ini jatuh dalam dosa ini. Dia terbeban, kayak tertekan gitu oleh dosa yang dia lakukan. Saya kepengen sih Pak keluar Pak, saya kepengen sih Pak berhenti ngerokok. Gimana caranya ya?
Saya dulu juga perokok. Cari kawan-kawan. Pak, saya kepengen sih Pak berhenti nonton film porno. Cari kawan-kawan yang dulu pernah nonton film porno dan bertobat. Pak, saya pengen sih Pak berhenti mencuri. Tidak perlu juga kita cari kawan-kawan pencuri kan. Artinya kita perlu mentor yang lebih bagus yang pernah mengalami. Tapi saya mau bilang, jangan sampai ironisnya pelayanan gereja saat ini, ya kan, ngundang kesaksian. Siapa? Dukun yang bertobat, preman yang bertobat. Bagus enggak? Bagus. Kesaksian dalam agama Kristen itu pengalaman pribadi, bahkan Paulus sendiri memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagus, tapi jangan sampai waktu di mimbar baca Alkitabnya cuma 5 menit. Tapi kesaksiannya 30 menit. Jadi siapa yang ditonjolkan? Dirinya sendiri, bukan Tuhannya. Jangan sampai kita terjebak dalam ibadah-ibadah yang seperti itu. Saya bersaksi ya, boleh kesaksian enggak masalah. Tapi jangan sampai porsi firman Tuhan lebih sedikit daripada porsi kesaksian. Itu kejadian pernah saya ikut. Ngundang artis, dia baru bertobat dari kehidupannya yang enggak bagus. Wow, kesaksian. Wah, semua senang karena ada artis. Hadirilah ibadah bersama artis. 10 tahun ke depan artisnya malah pindah. Kacau ini gue bilang. Katanya apa? Saya bisa lebih berbuat baik dalam keadaan saya yang sekarang. Loh, jadi dulu gak bisa? Susah. Makanya jangan sampai kita kesaksian bagus, tapi jangan sampai porsi firman Tuhannya lebih sedikit daripada kesaksian. Itu. Lanjut. Jadi Paulus menyuruh jemaat Galatia untuk terus melakukan kegiatan untuk menanggung beban dari sesama jemaat. Menanggung di sini bukan sekedar memikul atau mengangkat, tapi ikut merasakan tanggungan beban tersebut. Amin. Gereja ini sudah mulai melakukan hal seperti ini. Selain di dalam komunitas kita, saudara-saudara seiman kita juga mulai memperdulikan orang lain. Dengan adanya apa? Lumbung kasih itu di belakang. Bapak mau ngasih telur kah, beras kah seons, sekilo gitu kan. Mau kasih apa, baju pakaian bekas, nanti ada tim care yang melihat di sekeliling kita menyalurkan. Kemarin saya bersama Komsel di Sambu 1 ya Pak Andreas ya, dengan ibu yang di itu, Nenek Tia. Mereka terberkati. Kalau kita enggak buka Komsel di Sambus, kita enggak tahu ada Nenek Tia di situ. Ibu itu sampai nanya, ini kesaksian waktu saya bagi sama Pak Andreas. Pak, kok tahu saya dari sini? Ya karena saya bikin ibadah di rumah Pak Andreas. Pak Andreas sampaikan ke saya, oh gitu ya. Bapak kok baik benar Pak, padahal kami bukan Kristen, mereka Katolik. Bapak gembalanya ya di GB Butuh Siba. Oh saya bukan gembalanya, saya cuma pengerjanya. Ada gembalanya yang lebih senior dan agak lebih tua mirip Pak Andreas, saya bilang gitu. Oh iya. Artinya kebaikan kita itu harus diketahui oleh saling membantulah kamu, terutama saudara-saudara seiman kita. Siapa tahu dengan perbuatan baik itu mereka bisa melihat. Amin. Tapi jangan lalu kayak kawan-kawan kita, pilih saya 300.000, pilih saya 400.000. Jangan seperti itu berbuat baik dengan motivasi yang lain. Ya kan? Apalagi sekarang lagi musim nih, panas. Oke, lanjut. Memenuhi hukum Kristus hanya dapat dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Ingat, seseorang yang membantu orang yang jatuh juga harus menjaga diri. Makanya perlu Roh Kudus, sebab hukum Kristus tidak menekankan perbuatan dari manusia, melainkan karena kasih anugerah melalui pertolongan Roh Kudus setiap orang percaya dapat melakukan setiap ajaran Yesus. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayat terakhir nih kayaknya. Matius 22 ayat
Ada? Boleh ditampilkan? Saya bacakan. Dari 34 lah. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Nih, orang Farisi mendengar Yesus buat orang-orang Saduki bungkam. Berkumpullah mereka. Oh, biasa Farisi sama Saduki itu beda aliran. Ya kan? Tapi ini berkumpul. Kali ini mereka gabung. Untuk apa? Untuk nyerang Yesus. Dan seorang berkata mencoba Yesus. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jangan sampai ke gereja oke, pelayanan oke, tapi tetangganya di sebelah, anaknya enggak bisa, mau berobat sakit, mungkin enggak punya uang beli obat, kita cuek aja. Mereka lalu bilang, Bapak itu rajin ibadah ya, tapi ada kemalangan di sekitarnya, enggak duli dia, cuek-cuek aja. Lanjut, ada lagi? Terakhir kayaknya slide-nya. Nah, terakhir nih. Paulus menjelaskan dua sikap yang perlu kita terapkan dalam kehidupan umat Kristen supaya mencapai kondisi kebersamaan. Yaitu kesediaan untuk mengangkat orang lain yang jatuh dan kesediaan membantu orang lain yang kekurangan. Amin. Melalui lumbung kasih yang ada di program gereja kita bisa melakukan hal ini. Yang belum ikut komsel, yuk ikut komsel. Tanya ke sebelah mana. Supaya apa? Tetap menjaga kita di dalam komunitas Kristen. Kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup sendiri, kita tidak mampu. Dunia berkembang lebih pesat. Kejahatan dari segala macam arah gampang dimudahkan kita temui. Kita harus menjaga diri kita dengan cara apa? Baca firman Tuhan dan masuk di dalam komunitas. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mengiringmu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dan biar kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Mengiringmu. Mengiringmu. Amin. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan mengiringmu. Kami mau mengiring Kau Tuhan pagi hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kami, menumbuhkan rasa peduli kami, saling membantu di dalam jemaat. Kami boleh menjadi bejana-bejana Tuhan
indah yang berdampak bagi orang lain di sekitar kami Tuhan. Amin. Harapan